Saya kira kalau di astacitanya Pak Prabowo bahwa inklusivisme itu kan bersumber dari dasar yang kita miliki, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata Pancasila dalam sila-silanya, UUD 45 dalam pasal-pasalnya, itu memang meletakkan dasar-dasar inklusivisme yang kemudian secara cerdas ya, kemudian dikonkretkan oleh Pak Prabowo dalam astacitanya. Jadi kayaknya itu batasannya ya cuman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang itu tidak bertentangan, itu pasti terus akan dikembangkan. Sejauh mana itu kemudian mampu mempercepat untuk terwujudnya generasi emas 2045 ya? Misalnya di bidang politik ya, kan inklusivisme itu mengisyaratkan kita nggak ngeblok, tapi mendasar pada hak asasi manusia. Sepanjang itu melindungi hak asasi manusia, maka kita akan berada di posisi itu. Kemudian kita setuju dengan demokrasi. Sepanjang itu dalam bingkai demokrasi, maka kita setuju berada di situ. Kemudian di bidang ekonomi. Ekonomi kita kan juga nggak ngeblok. Tidak liberal, tidak sosialis. Tapi ekonomi kita, ekonomi Pancasila. Kenapa ini disebut inklusif? Karena kita tidak persoalkan bentuk apapun sepanjang dia tidak bertentangan dengan ketuhanan. Dia bertentangan dengan kemanusiaan, tidak memecah persatuan, tidak menghilangkan asas kebersamaan, dan masih fokus untuk menciptakan keadilan sosial. Saya kira itu adalah inklusif. Jadi kita tidak menentukan bagaimana bentuknya, bentuk formatnya, tapi kita meletakkan dasar-dasarnya. Kemudian di bidang kehidupan sosial budaya juga seperti itu. Kan kita nggak asing dengan mau budaya apa saja. Mana mungkin kita cegah itu? Karena derasnya arus budaya masuk ke negeri kita. Terserah mau budaya apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketuhanan. Nah, begitu-gitu. Tidak bertentangan dengan kemanusiaan, tidak merusak persatuan. Nanti mana penerapan yang di kampus atau seperti di universitas, nanti penerapannya seperti apa? Ya, yang kita harapkan di kampus-kampus tentu saja memberikan akses yang lebih luas ya, kesetaraan akses kepada semua mahasiswa, semua prodi, dan juga kesempatan yang luas untuk melakukan riset-riset ya, pengembangan ilmu dan teknologi tidak terbatas dengan mungkin apa yang sudah menjadi disiplin yang ada di Unibrau. Bisa saja itu teman-teman terbaru ya, yang itu masih mendukung untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Saya kira Pak Rektor akan mensupport itu, seperti itu ya. Betul. Nah itu inklusif menurut saya. Kamu tadi dipesankan pada mahasiswa untuk tidak menutup diri, salah satunya yang soal adanya menteri baru, dan kalau dibandingkan dengan Eropa tadi kan Indonesia cukup sedikit gitu loh. Tapi juga tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan untuk menambah kementerian seperti Menteri Wakaf tadi itu sudah. Ya, yang terjadi hari ini kan kalau dari gambaran statementnya Pak Prabowo itu kan lebih bersifat akomodatif, ya kan? Misalnya dibandingkan dengan Cina yang lebih luas, lebih banyak penduduknya, tapi kok kabinetnya kecil. Ya, karena kita beda dengan Cina itu mereka satu partai, kita banyak partai. Nah, seperti itu kan. Dengan Eropa, mereka juga kabinetnya kecil-kecil. Ya memang kecil, tapi mereka 27 negara. Nah, jadi untuk ngurus seluas Indonesia, presidennya 27. Nah, kalau menterinya digabung, itu udah ratusan. Kita cuma nggak sampai 100. Nah, seperti itu kan. Jadi yang beliau kembangkan adalah demokrasi yang kolaboratif, demokrasi yang akomodatif, demokrasi membangun kerjasama. Poinnya yang penting mau sama-sama bekerja untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kamu terkait 100